warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik jumpa lagi bersama Bapak yaitu dalam pembahasan PPKN pertemuan ke-9. Kemarin kita sudah membahas yaitu tentang perbedaan konstitusi dan undang-undang. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu poin yang kelanjutannya kita akan bahas yaitu kedudukan dan fungsi undang-undang. Tahun 1045 adalah sebuah puncak kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di situ pada besoknya hari kemerdekaan, maka tanggal 18 Agustus 1945 yang dimaksud dalam rangka untuk menciptakan sebuah penyelenggaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang secara pasti adanya kepastian hukum sehingga stabilitas nasional dapat terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu dengan menggunakan sistem politik menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dari poin ini kita bisa menyimpulkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka, maka langkah awalnya adalah dengan membuat Undang-Undang 1945. Gunanya adalah untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sekarang kita akan membahas masih tentang kedudukan dan fungsi undang-undang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1045 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari poin ini kita simpulkan bahwa Undang-Undang 1945 adalah norma hukum tertinggi fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jadi hukum-hukum yang ada berlaku di Indonesia itu muaranya kepada Undang-Undang 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dasar dan merupakan yang tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada poin ini sudah sangat jelas sekali bahwa pertama bahwa undang-undang adalah sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, dan sumber hukum yang tertinggi di bawah dari undang-undang ini seperti ada Perpu, ada Permen, dan ada undang-undang. Semua ini bermuara yang tadi Bapak katakan, yaitu hukum tertingginya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Negara Republik Indonesia. Jadi dari poin ini kita bisa simpulkan bahwa Undang-Undang Negara Kesatuan Indonesia itu mempunyai fungsi sebagai bahwa segala tata aturan yang ada di Indonesia itu harus berlandaskan kepada undang-undang. Yang kedua adalah poin yang sangat penting bahwa hukum tertinggi yang ada di Republik ini yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Baik, itu pembahasan singkat tentang yaitu kedudukan dan fungsi undang-undang. Nanti kita akan bahas fungsi Undang-Undang 1945 pada perjumpaan yang ke-10 nanti hari berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti akan Bapak berikan tugas yaitu pada kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.